Shalom Sobat Maestro. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi saat ini. Kita masih sedang membahas mengenai seorang yang bernama Cornelius. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2 berkata begini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ada 4 poin yang sedang kita bahas mengenai Cornelius. Yang pertama, ia saleh dan takut akan Allah. Saleh menunjukkan perbuatan baik yang kelihatan dari luar. Sedangkan takut akan Allah itu adalah sikap hati. Jadi saudara-saudara, kita bisa simpulkan Cornelius ini adalah seorang yang bagus luar dalam, saudara. Bagus lahir batin. Kita juga mesti seperti Cornelius. Bagus luar dalam, bagus lahir batin. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sana, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Berarti Cornelius ini memperhatikan keluarga, ya. Mengurus keluarga dengan baik sehingga anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya juga takut akan Allah. Saudara dan saya juga harus memiliki keluarga seperti Cornelius. Bagaimana keluarga kita? Ya, mari kita urus baik-baik agar kita dan keluarga kita takut akan Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita sudah bahas minggu yang lalu bagaimana Cornelius ini adalah seorang yang banyak memberi sedekah. Dia banyak memberi, dia banyak berbagi. Dia bukan seorang yang pelit, tapi dia senang menolong orang. Marilah kita juga jadi seperti Cornelius yang senang memberi, senang berbagi berkat. Ingat, kita diberkati untuk memberkati. Jangan pelit-pelit, Sobat Maestro. Dan yang keempat, yang akan kita bahas sekarang ini adalah ia senantiasa berdoa kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara Sobat Maestro, jangan lupa poin keempat, berdoa kepada Allah. Maaf, saya harus jujur mengatakan banyak umat Tuhan, banyak anak-anak Tuhan mengaku dirinya pengikut Kristus tapi jarang berdoa, malas berdoa, bahkan tidak berdoa. Saudara-saudara, kekristenan itu identik dengan doa. Jadi jangan sampai ada hari di mana kita lewati, di dalamnya kita tidak berdoa. Istilahnya, tiada hari tanpa doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sesibuk apapun kita, mari luangkan waktu untuk berdoa. Daniel, di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11, dia 3 kali berdoa kepada Tuhan. Siapa Daniel? Bukan orang santai, bukan pengangguran. Dia Menko, menteri koordinator. Dia membawahi banyak menteri. Dia super sibuk, sangat sibuk. Tetapi sesibuk apapun dia tidak lupa berdoa. Luar biasa. Mestinya saudara dan saya pun seperti Daniel. Sesibuk apapun, ayo kita berikan waktu untuk berdoa. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Haleluya. Mengapa kita harus berdoa? Sebab Tuhan Yesus juga memberi contoh. Dia pun berdoa. Masa Yesus saja berdoa, kita tidak berdoa? Siapa kita? Kalau Yesus tidak berdoa, sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Sebab dia Allah sendiri. Tetapi dia Allah sendiri, dia pun memberi contoh kepada kita untuk berdoa. Maka terlebih kita. Kita banyak kekurangan, kelemahan, saudara-saudara. Makanya kita perlu banyak berdoa. Puji Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan di sana, tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu harus continue dan harus selalu. Tidak boleh tidak. Puji Tuhan. Apa keuntungan kalau kita berdoa, saudara-saudara? Di dalam Mazmur 65 ayat 3, di sana dikatakan Tuhan mendengar doa kita. Dia mau mendengar loh. Siapa kita? Kok doa kita mau didengarnya? Itulah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, untung besar kalau doa kita mau didengar oleh Tuhan. Seringkali keluh kesah kita sampaikan kepada manusia. Tanpa kita sadari, kita ingin manusia yang mendengar masalah kita. Padahal kalau manusia mendengar masalah kita, manusia bisa apa?
walaupun bisa menolong, terbatas. Bahkan banyak manusia-manusia atau orang lain tidak mau menolong, padahal mereka bisa menolong. Berbeda dengan Tuhan kita. Kalau kita menyampaikan kepada Tuhan dan Tuhan mendengar, pasti Tuhan mau menolong kita. Itu sebabnya sampaikanlah keluh kesah kita kepada Tuhan di dalam doa. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Kemudian di dalam Mazmur 66 ayat 19, di sana dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan doa. Jadi setelah mendengar, dia memperhatikan. Banyak orang mendengar tapi tidak memperhatikan. Tuhan bukan hanya mendengar tetapi memperhatikan. Kalau sudah sampai pada taraf ini, Tuhan memperhatikan doa, maka Tuhan akan membereskan segala masalah kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Bahkan sakit penyakit kita pun disembuhkannya. Sebab tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada keperluan kita yang Tuhan tidak bisa adakan. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Tuhan hanya akan memberikan pertolongan yang menunjukkan kuasanya kepada orang yang suka berdoa. Itu sebabnya saudara-saudara, rugi kalau kita tidak berdoa. Dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar itu besar khasiatnya. Jadi di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada khasiat. Itu sebabnya orang yang suka berdoa adalah orang yang syarat dengan mujizat, orang yang syarat dengan berkat, orang yang syarat dengan kebahagiaan. Jadi kalau tidak berdoa, rugi sendiri. Kalau tidak berdoa, maka kita akan jarang melihat mujizat. Saudara-saudara, jangan biarkan kita jarang berdoa. Ayo, mari kita berdoa. Kita berdoa, kita berdoa. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bertekunlah dalam doa. Kata tekun itu artinya selalu dan kontinu. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita tunjukkan ya, iman kita kepada Tuhan dengan doa-doa kita setiap hari. Orang yang berdoa adalah orang yang pastinya berbahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Tolonglah kami untuk kami melakukannya, yaitu untuk kami mampu selalu berdoa sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dengarkanlah segala doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya.